Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar
argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom yang di rumah-rumah boleh lambaikan tangannya. Pagi hari ini masih dalam suasana Natal. Saya rindu mengajak pagi hari ini kita bersukacita bagi Raja Kemuliaan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Begitu dalamnya kasih Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan bagi kita. Begitu sempurnanya dicurahkan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang tersetimmu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Mari bersama-sama nyatakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa
hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami bersepakat dengan seluruh umat-Mu, kami mau menyembah-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, penuhi setiap umat-Mu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiera namanya hina kaya raba ya ramo. Haleluya, haleluya. Hina kaya raba ya shana karabara laba ya raba ya. Hina karabara laba ya se. Mari kekasih-kekasih Tuhan, Engkau yang sudah bisa berbahasa roh, Engkau berbahasa roh. Korabata karabasyada karabara laba ya rabara laba ya rabata karabas. Hina karabara laba ya rabara laba ya laba ya ra. Hina kaya lama ya se. Kami menyembah-Mu, kami mengangkat tangan kami bagi-Mu Tuhan, bagi Raja ada kekuatan, ada kemenangan, ada pengharapan ketika kami menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah bersyukur kami menyembah-Mu Tuhan, Tuhan Yesus. Dengan percaya kami mengangkat tangan di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku.
oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu,
Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita ketemu lagi dalam ibadah online. Hari-hari ini seluruh dunia sedang merayakan Natal. Dan kita juga barusan melangsungkan ibadah Natal pada tanggal 25 tadi. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 21. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan mengenai Natal. Judul khotbah saya adalah Yesus datang untuk hidup dan mati bagi saya. Saudaraku, seringkali kita melihat perayaan Natal ini melihat kepada baby Yesus, saudaraku, kepada Yesus yang masih kanak-kanak, Yesus yang baby. Kita terus merayakan dramanya seperti itu, ada baby Jesus ya, di kandang domba, dan itu yang selalu ditampilkan, saudaraku. Tetapi kita hari ini kita mau belajar untuk melihat tentang kelahiran Yesus, kedatangan Yesus yang sesungguhnya buat kita itu apa maknanya, saudaraku. Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini, dia datang dengan cara yang sangat spesial. Yesus datang itu bukan seperti manusia biasa. Dia dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Saudaraku, tidak ada orang yang lahir dari seorang perawan, saudaraku. Semua orang lahir pasti dari hubungan suami istri, saudaraku, kecuali Adam dan Hawa. Tetapi Yesus itu lahir bukan dari hubungan suami istri. Dia tidak dilahirkan dari hubungan suami istri. Dia dilahirkan dari seorang perawan masih, saudaraku ya. Dan dia lahir dan bukan karena hubungan suami istri, karena dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus, maka dia itu terlepas dari keturunan Adam, saudaraku. Yesus sengaja dilepaskan dari keturunan Adam, sebab Alkitab mencatat semua orang yang keturunan Adam melalui satu orang Adam itu, maka semua orang berdosa, saudaraku. Tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu menghasilkan maut, upah dosa adalah maut, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan itu sengaja dilepaskan, Tuhan Yesus dilepaskan dari keturunan Adam, sehingga dia tidak menerima dosa turunan itu. Dan saudaraku, dan selama dia 33,5 tahun di muka bumi ini, Yesus hidup dengan keadaan tidak berbuat dosa, saudaraku. Dia tidak berbuat dosa dan dia hidup sesuai dengan hukum Taurat, saudaraku. Jadi apa yang dituntut oleh hukum Taurat, apa yang diminta oleh hukum Taurat, standar kebenarannya hukum Taurat, hukum Allah, saudaraku, itu dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus adalah satu-satunya orang yang tidak berbuat dosa, saudaraku. Dia satu-satunya orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna, saudaraku. Saudaraku, kalau kita lihat di bangsa Israel, ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hidup sungguh-sungguh dengan hukum Taurat. Alkitab mencatat mereka melakukan tuntutan hukum Taurat itu. Mereka berpuasalah, mereka berdoa panjang dan lebar. Wah, mereka hafal kitab suci. Kalau kita hafalnya 1 ayat 2 ayat, saudaraku. Mereka hafalnya berpasal-pasal, saudaraku. Kalau kita baca kitab suci aja kadang-kadang kita bacanya cuman 1 pasal 2 pasal, saudaraku, kita udah ngantuk, saudaraku. Mereka melahap habis semua firman Tuhan itu. Saudaraku, mereka begitu luar biasa. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler kalau dalam hal ibadah, saudaraku. Tetapi faktanya ketika satu kali orang Farisi dan ahli Taurat dia menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudaraku, dan mereka mencobai Tuhan Yesus. Mereka katakan, Yesus, menurut hukum Musa, orang yang kedapatan berzina ini harus dilempar batu, ini harus dirajam sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Yesus berkata, Yesus ngomong, siapa yang tidak berbuat dosa, biar dia lempar batu duluan kepada perempuan itu. Nah, saudaraku, mereka ini semua orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang notabene adalah orang-orang yang hidup kudus suci menurut pandangan masyarakat setempat, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satupun yang berani melempar batu. Karena mereka tertuduh di dalam diri mereka. Mereka hidup di dalam dosa. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia sendiri tahu. Mereka tahu sendiri diri mereka bahwa mereka tidak suci. Mereka tidak kudus. Mereka sendiri hidup di dalam dosa.
Dan mereka tidak berani melempar batu. Semuanya pada kabur, hilang semua. Satu-satunya orang yang berhak untuk lempar batu adalah Yesus sendiri. Karena Yesus tidak berbuat dosa. 33,5 tahun dia hidup di muka bumi ini. Tidak berbuat dosa, saudaraku. Dan dia hidup sesuai dengan standar Tuhan. Dan Yesus tidak mau menghakimi. Yesus tidak menghukum perempuan itu. Dan perempuan itu dilepaskan. Saudaraku, Yesus hidup di dalam keadaan tidak bercacat celah. Saudaraku, ini bukan hanya sekedar hidup tidak bercacat celah, tetapi dia hidup tidak bercacat celah itu untuk saudara dan saya. Saudaraku, saya mau ngajak kita melihat di dalam Imamat pasal ke-3. Saya bacakan mulai dari ayat pertama. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Saudaraku, kalau kita baca di ayat 6, jika persembahannya itu untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jadi ketika dia nggak punya kemampuan untuk membawa lembu, mereka bawa kambing domba, saudaraku ya. Nah saudaraku, tetapi dia punya persyaratannya adalah sama. Mereka harus membawa kambing domba yang tidak bercacat celah, saudaraku. Ini adalah sebagai korban untuk keselamatan, korban bakaran yang manapun, korban pendamaian, korban penebus salah, semuanya itu harus membawa binatangnya itu dalam keadaan tidak bercacat celah, saudaraku. Saya ingin mengajak kita untuk melihat tayangan ini. Kita lihat ini adalah orang Israel yang sedang membawa korban keselamatan kepada imam. Maka imam itu akan memeriksa binatang tersebut. Apakah binatang ini tidak bercacat celah atau ada problem, saudaraku ya. Dia akan memastikan bahwa binatang ini tidak bercacat celah. Ketika sudah oke, maka dia akan meminta supaya orang bangsa Israel ini, orang ini meletakkan tangannya di atas kepala dombanya itu. Nah, pada saat ini apa yang terjadi? Maka seluruh dosa daripada orang Israel itu dia pindah kepada domba yang tidak bercacat celah itu. Dosanya semuanya ditimpakan ke situ. Dan sebaliknya kebenaran daripada si domba yang tidak bercacat itu, kesuciannya itu pindah kepada orang berdosa itu. Nah sekarang domba ini sekarang menjadi domba yang berdosa, saudaraku. Dosanya pindah. Dan dia dibunuh. Dan darahnya dicurahkan ke atas mezbah korban bakaran itu. Nah, sementara orang ini yang tadi berdosa menerima pengampunan daripada Tuhan. Domba itu tidak bercacat celah, tetapi dia mati dibunuh oleh karena dosa orang ini. Dan orang itu pergi dengan keadaan yang bebas. Saudara, itu adalah gambaran daripada bagaimana orang Israel itu menerima pengampunan dosa, saudaraku. Tetapi itu adalah bayangan daripada apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kalau domba itu tidak setara dengan manusia, tetapi itu adalah gambarannya, itu adalah bayangannya dari apa yang dikerjakan Yesus. Terjadi pertukaran. Jadi dosanya orang berdosa itu ditimpakan kepada anak domba yang tak bercacat celah itu. Dan kebenaran, kesucian daripada anak domba itu pindah kepada orang berdosa ini. Sehingga dosa orang ini tidak lagi ada, tetapi sudah ditimpakan situ. Dan dosanya itu ditimpakan kepada domba itu yang dibunuh. Domba itu disembelih menggantikan orang berdosa tersebut. Tetapi domba tersebut hanyalah domba. Dia bukan manusia, tidak setara. Nah, Tuhan Yesus datang sebagai manusia menggantikan manusia yang berdosa. Dia hidup sebagai anak domba Allah. Itulah sebabnya Yesus digambarkan sebagai anak domba Allah. Yesus itu lahir ke dunia ini dengan satu tujuan, dia harus hidup tidak bercacat celah. Dia harus hidup
betul-betul sebagai anak domba yang layak untuk dikorbankan. Dia tidak boleh hidup dalam dosa. Apakah dia bisa dosa? Dia bisa, tetapi dia tidak mau hidup dalam dosa. Dia hidup di dalam kekudusannya, dia hidup menjaga kekudusannya, hidup dalam kebenaran, dan dia hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dengan demikian dia menjadi anak domba yang tidak bercacat celah. Nah, dalam keadaan yang tidak bercacat celah ini, maka Yesus sebagai anak domba ini itu layak dikorbankan. Dia bisa dikorbankan, dia bisa menanggung dosa daripada umat manusia, saudaraku. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang akan terjadi pertukaran. Pertukaran di mana kita punya dosa itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Dan kemudian kesucian, kebenarannya Tuhan Yesus Kristus itu pindah kepada diri kita. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudaraku, dia tidak berdosa dibikin jadi dosa. Itu terjadi pertukaran di situ. Dia yang tidak berdosa itu dibuat jadi dosa. Dosanya datang dari mana? Dari kita. Dan kita yang berdosa itu kita dibenarkan, dibuat jadi benar. Saudaraku, terjadi pertukaran di situ. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 saya bacakan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Penyakit kita ditanggungnya. Kenapa itu penyakit kita ditanggungnya? Karena dia menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kita ya. Saya baca lagi satu di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, dikatakan dia memikul dosa kita. Dia memikul dosa kita. Di dalam Roma pasal 8, maaf kita akan banyak buka Alkitab ya, supaya kita bisa memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada kita. Roma pasal 8 ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, maksudnya oleh tubuh jasmani ini, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, serupa dengan tubuh manusia ini, gitu, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging dan tetapi menurut roh. Saudaraku, dikatakan apa? Yesus telah menanggung dosa kita. Dia menjadi serupa dengan daging, dia turun sebagai manusia. Yesus lahir dalam bentuk manusia, ya enggak? Nah, dalam bentuk manusia ini dia menanggung semua dosa kita. Dan kemudian dia bukan hanya tanggung dosa, dia tanggung hukuman atas dosa tersebut. Jadi Tuhan kita, Allah, tidak mengampuni dosa kita. Dia nggak bisa mengampuni dosa kita karena kalau dia mengampuni, dia akan melanggar firman-Nya. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Kalau kau berdosa, upahnya adalah maut. Tapi Tuhan mengasihi kita. Terus bagaimana? Dia kirim anaknya, Yesus, lahir dalam bentuk manusia sama seperti kita. Jadi Yesus mewakili kita sebagai manusia. Dia hidup sebagai manusia, dia hidup untuk saya, dia hidup sebagai saya yang manusia ini. Dan kemudian dia menanggung, dia jadi anak domba Allah dalam bentuk manusia itu. Dia menanggung dosa kita. Dan kemudian bukan hanya dosa pindah ke sana, hukuman atas dosa. Karena dosa itu tetap harus dihukum.
Tuhan tidak mengampuni, Tuhan menghukum dosa. Sebab itu ada di dalam hukumnya. Maka dia menghukum dosa, tapi dosanya sudah ditimpakan kepada Yesus dan dihukumkan kepada Yesus. Dia hukum dosa itu kepada tubuh itu. Dan Yesus menanggung semua hukuman. Nah, akibat dari dosa adalah kutuk, saudaraku. Kematian kekal, saudaraku. Nah, ketika kita hidup dalam dosa, maka kita hidup di dalam kutuk. Ulangan 28 mulai dari ayat 15 dikatakan, kalau kau hidup tidak sesuai firman Tuhan, kau melanggar firman Tuhan, kau hidup di dalam dosa, maka semua kutuk ini akan mengejar engkau. Nah, semua kutuk itu adalah akibat dosa, termasuk sakit penyakit, kemiskinan, depresi, keluarga yang kacau, ya enggak? Semua kekacauan itu, semua kutuk itu adalah akibat dosa. Nah, semuanya itu ditimpakan kepada Yesus. Makanya dikatakan, dia menanggung penyakit dan kelemahan kita. Dia menanggung kesengsaraan penderitaan kita. Ganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Sehingga kita selamat. Dan semua tuntutan hukum Taurat oleh karena dosa kita, itu sudah ditimpakan kepada kita. Tetapi dijalani oleh Yesus. Jadi itu sudah digenapi di dalam kehidupan kita. Dosa kita sudah dihukum, tetapi dijalani oleh Tuhan Yesus. Itu terjadi pertukaran. Dosa kita pindah ke sana. Hukumannya juga ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi Yesus itu dia hidup 33,5 tahun untuk saya, supaya dia menjadi anak domba yang layak untuk dikorbankan bagi kita. Dan dia kemudian dia menanggung seluruh hukuman itu pada dirinya, supaya kita tidak perlu menjalani hukuman itu lagi. Kita dilepaskan daripada hukuman dosa. Semua ganjaran yang bisa mendatangkan keselamatan buat kita, semuanya ditimpakan kepada dia. Dan dia mati buat kita. Alkitab mencatat rupanya pun sudah tidak seperti manusia. Kalau saudara melihat film Passion of Christ, saudara akan melihat bagaimana mengerikannya Yesus disiksa, saudaraku. Itu belum seberapa, karena itu masih rupa manusia. Alkitab mencatat di dalam Yesaya bahwa rupanya pun sudah tidak seperti manusia. Kita pun gak tahan untuk melihat itu. Menurut Alkitab, saudaraku. Dan saudaraku, dia darah tercurah dari seluruh tubuhnya. Dari atas kepala sampai bawah kaki, darah tercurah. Dari kepala dia ditancapkan mahkota duri, dia ditinju, dihina, dicambuk, saudaraku. Sampai robek-robek daging-dagingnya, saudaraku. Dan kemudian dia dipaku, digantung, ditombak, saudaraku. Darah mengucur dari seluruh tubuhnya. Dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dia mati buat kita. Dia turun ke kerajaan maut. Dia membebaskan kita dari maut. Sehingga kita tidak perlu masuk ke dalam api neraka yang kekal. Kita tidak perlu mengalami maut. Sebab upah dosa adalah maut. Dia membebaskan kita. Dan dia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Dia bangkit lagi. Dan dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Kita yang menerima dia, kita memberi diri dibaptis, mati dan dikuburkan dalam baptisan bersama dengan dia. Dan kita bangkit bersama dengan dia juga menerima hidup yang baru. Kita menerima hidup yang baru. Dengan demikian kita dikatakan sebagai ciptaan baru. Kita bukan lagi manusia lama, kita ciptaan baru. Ciptaan baru dengan memperoleh hidup yang baru, hidup yang diberkati, hidup yang sudah dibebaskan dari semua hukuman, dari dosa, dibebaskan dari semua hukuman akibat dosa. Kita dibebaskan dari sakit penyakit. Kita dibebaskan, saudaraku. Sehingga firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kita disembuhkan, kita dibebaskan, tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Saudaraku, itu yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Itu yang pertama, dia hidup untuk kita dan dia menjadi anak domba yang layak. Setelah diuji, ternyata dia layak, dia betul-betul tidak bercacat celah. Kalau dia berdosa, dia tidak bisa menanggung dosa kita. Dia nggak berbeda dengan orang lain. Tetapi dia hidup dengan tidak bercacat celah. 33,5 tahun dia hidup bagi saudara dan saya. Dan dia mati buat kita. Dia jadi anak domba. Dia tanggung semuanya. Dia menyetujui itu yang dilakukan oleh Allah Bapa melalui dia. Maka dosa kita pindah kepada dia. Dan kebenarannya pindah kepada kita. Saudaraku, itu yang pertama. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus? Dia bangkit, dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Saudaraku, hidup yang baru ini adalah hidup tidak seperti
apa yang kita jalani selama ini sebelum kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia memberikan kepada kita hidup yang terbaik, saudaraku. Hidup yang terbaik. Saudaraku, saya mau ngajak kita untuk melihat di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan katakan hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Kau nggak bisa masuk sorga. Waduh, bagaimana kita bisa masuk sorga kalau kita harus mengalahkan orang Farisi dan ahli Taurat? Kita tahu orang Farisi dan ahli Taurat, dia hafal itu kitab suci. Dia melotok-lotok betul-betul, hafal di luar kepala. Dia melakukan semua hukum Taurat. Mereka berusaha melakukan sebaik-baiknya. Mereka berpuasa, mereka doa panjang dan lebar, mereka kasih perpuluhan, mereka lakukan ini dan itu. Saudaraku, bagaimana kita disuruh menyaingi orang Farisi dan ahli Taurat? Kalau kita tidak bisa lebih benar, maka kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kita perlu memahami perbedaan di dalam Alkitab kita. Ada namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama artinya ada satu perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, saudaraku. Tetapi perjanjian baru artinya ada satu perjanjian yang baru, yang lebih baik, yang Tuhan berikan kepada kita. Lah, apa perbedaannya antara perjanjian lama dan perjanjian baru, saudaraku? Di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan hukumnya, hukum Taurat kepada bangsa Israel. Dia katakan begini, kalau kau hidup sesuai dengan hukum ini, kau hidup sesuai dengan perintah yang kuperintahkan kepadamu hari ini, engkau melakukannya dengan setia, tidak menyimpang ke kanan dan kiri, tetapi kau melakukannya semuanya setia, maka semua berkat ini akan mencapai engkau. Tuhan memberikan berkat dan kita akan diselamatkan kalau kita bisa melakukan hukum Taurat ini. Di dalam hukum Taurat ada sekitar 613 aturan, saudaraku. Saudaraku, dalam hukum Taurat ini, saudaraku, ada hukum ibadah, hukum yang mengatur bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan korban, bagaimana kita menyembah Dia, bagaimana di dalam baitnya harus begini, harus begitu. Begitu sulit. Makanya Tuhan menentukan perlu ada suku Lewi yang full time mengajarkan bangsa Israel bagaimana beribadah yang benar menurut standarnya Tuhan. Ya enggak? Dan kemudian ada namanya hukum moral. Ya enggak? Kita diajarkan untuk memiliki moral, bukan hanya apa yang kita pandang baik itu adalah benar. Bukan, harus sesuai dengan standarnya Tuhan, ya enggak? Bahwa kau tidak boleh, ya enggak? Kau enggak bisa menidurin, ya enggak, istri ayahmu, ya enggak? Walaupun mungkin ibu tiri, kau enggak bisa menidurin si saudaramu sendiri, kau tidak bisa menidurin binatang, kau tidak bisa. Banyak standar-standar moral yang Tuhan ajarkan dan kau harus hidup sesuainya. Dan kemudian ada namanya hukum sipil, saudaraku ya. Hukum sipil ini bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, ya enggak? Berhubungan kalau dia orang miskin bagaimana, kalau dia pinjam uangmu bagaimana, kalau kamu begini. Itu ada hukum sipil, mengatur tentang bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Itu ada hukum Taurat 600 lebih. Engkau harus hidup sesuai dengan itu. Kalau kau hidup melanggar salah satunya, kau salah. Saudaraku, Adam cukup satu kali jatuh di dalam dosa dan dia salah, jadi dilemparkan keluar dari Taman Eden dan Tuhan tidak mau bergaul lagi dengan Adam. Nah, dengan demikian juga kita harus hidup sesuai dengan standar hukum Allah. Kalau kau bisa hidup sesuai dengan itu, kau akan diberkati. Kalau kau hidup tidak sesuai, kau akan dikutuk. Saudaraku, Ulangan 28 mulai dari ayat 1 sampai 14, kalau kau hidup sesuai dengan hukum Taurat, kau akan diberkati. Tetapi ayat 15 sampai 68, kalau kau melanggar, kau akan dikutuk. Betapa mengerikan. Mengerikan sekali. Dan bukan hanya itu, ketika kau mati, kau akan masuk ke dalam kerajaan maut, kau masuk ke dalam api neraka yang kekal. Dan Tuhan ngomong, kalau kau tidak bisa lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga.
Itu cukup frustasi ketika kita tidak memahami. Saudaraku, saya akan baca di dalam bahasa Inggrisnya. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and Pharisees, you will be no means enter the kingdom of God. Kecuali kau punya righteousness, bukan kebenaran. Di dalam bahasa Indonesia itu, dalam bahasa Inggrisnya ada dua, saudaraku ya. Yang pertama kebenaran, truth. Truth itu berbicara tentang fakta yang benar, tentang keadaan yang benar, ya enggak, tentang firman Tuhan yang menceritakan tentang apa yang benar seharusnya gitu. Itu adalah kebenaran, ya enggak. Hal yang kedua adalah kebenaran ditulis dalam bahasa Inggris adalah righteousness. Righteousness ini adalah berbicara tentang posisi berdiri kita yang benar, hidup kita yang benar di mata Allah. Ketika keadaan kita, hidup kita, ya enggak, sebagai orang benar, itulah righteousness, ya enggak. Jadi ini bukan berbicara tentang fakta yang benar, bukan bicara tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi berbicara tentang kita berdiri sebagai orang benarnya, ya enggak. Kalau kamu sebagai orang benarnya, kebenaranmu sebagai orang benarnya tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli Taurat, maka kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kebenaran itu sebagai orang benar ini melebihi, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau kita membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. For he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa, supaya kita dibuat menjadi kebenaran Allah di dalam dia. Jadi kita itu menerima kebenaran Allah. Kita itu menjadi orang benar dengan kebenarannya Allah di dalam Yesus. Yesus yang tadi itu tidak kenal dosa dibuat jadi dosa. Tapi kemudian terjadi pertukaran. Kebenaran dia yang hidup benar sebagai orang benar, 33,5 tahun orang benar. Dengan kebenaran itu dia berikan kepada kita sehingga kita dibuat menjadi benar. Kita dibenarkan, kita dibuat menjadi orang benar dengan kebenaran Allah itu di dalam Yesus. Jadi kita benar itu bukan karena kita berbuat benar, karena kita berhasil hidup sesuai dengan standar hukum Taurat, karena kita berhasil hidup mengalahkan orang Farisi. No, kita nggak bisa. Tetapi terjadi pertukaran. Yesus memberikan kebenarannya ke dalam hidup kita. Dia membuat kita yang berdosa itu menjadi orang benar. Tetapi bukan dengan perbuatan kita, dengan perbuatan dia selama 33,5 tahun itu. Sebagai orang benar, dia berikan kepada kita, kita dibuat jadi benar di dalam dia. Amin, saudaraku. Maka kita ini sekarang adalah orang benar. Dan kalau kita hidup dengan kebenarannya Allah, maka kita lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang Farisi dan ahli Taurat itu berusaha dengan perbuatan dia, dengan apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa benar di hadapan Allah. Mereka berusaha untuk melakukan semua hukum Taurat dan untuk bisa mereka tampil benar di hadapan Allah. Saudaraku, Alkitab mencatat bahwa perbuatan baik kita itu bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa benar? Tetapi ketika kita menerima kebenarannya Tuhan Yesus, maka Yesus hidup di dalam diri kita. Dikatakan apa? Allah tidak akan melihat diri kita lagi. Dia tidak melihat perbuatan kita. Dia melihat perbuatan Yesus. Dia melihat kebenaran Yesus. Kalau kita mau mendatangi Tuhan dengan kebenaran kita, kita berusaha untuk berbuat benar, kita berusaha untuk melakukan dengan usaha kita untuk bisa benar mencapai Tuhan, kita nggak akan pernah mencapai Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Karena apa? Karena kita nggak pernah benar. Tetapi kalau kita mau menerima kebenarannya Yesus, kita menerima dia dengan kerendahan hati kita katakan bahwa kita nggak mampu, kita perlu Yesus, kita menerima dia, maka yang terjadi kita akan dibuat jadi benar dengan kebenaran dia. Dan setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan perbuatan kita yang benar, kita datang dengan perbuatan Yesus yang benar. Kita datang dengan kebenarannya Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika kita datang dengan kebenaran Tuhan Yesus,
Allah Bapa kita akan melihat kita. Dia tidak melihat perbuatan kita, dia lihat Yesus. Dia melihat kebenaran Yesus dalam diri kita. Dia menerima kita. Nah saudaraku, kalau kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, apa yang terjadi? Saya mau ngajak kita untuk melihat apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Matius 6 ayat ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Tuhan ngomong, kau jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Jangan kamu setiap hari memikirkan bagaimana memenuhi semua kebutuhan hidupmu. Bapa di sorga tahu bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, mereka fokus hidupnya adalah berusaha dengan usaha mereka untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup mereka. Tetapi Bapa di sorga tahu akan kebutuhan kamu. Dia tahu kau perlu makan, dia tahu kau perlu bayar uang sekolah anakmu, dia tahu kau perlu bayar cicilan rumahmu, dia tahu kau perlu bayar uang kuliah anakmu, dia tahu semua kebutuhanmu. Tapi Bapa ngomong, tapi kau sebagai anakku, kau carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya dulu berpikir, karena kayak saya baca bahasa Indonesia jadi kurang jelas, saya berpikir bahwa saya perlu cari kerajaan Allah dan firman Tuhan, kebenarannya. Saya perlu banyak baca firman Tuhan. Tetapi ketika saya baca dalam bahasa Inggris, maka saya menemukan begini, ayat ke-33, but seek first the kingdom of God and his righteousness. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Posisi benar itu sebagai orang benar itu, his righteousness, kebenarannya Yesus. Kau cari dahulu. Carilah kebenaran Allah, saudaraku, di dalam Yesus. Tadi kan kita belajar 2 Korintus 5 ayat 21. Waktu kita menerima Yesus, maka dia yang tidak berdosa dijadikan dosa, dan kita yang berdosa kita dijadikan benar. Kita mendapatkan kebenaran Allah itu di dalam Yesus. Nah, Tuhan ngomong, kalau kau mendapatkan kebenaran Allah, maka all these things shall be added to you. Segala semua ini akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Kita menerima pemeliharaan Tuhan. Semua yang kita butuhkan itu Tuhan akan berikan kepada kita, bukan dengan perbuatan kita seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan. Tetapi Tuhan akan berikan semuanya sebagai pemberian, sebagai kasih karunia. Dia berikan kepada kita oleh karena engkau hidup sekarang dengan kebenarannya Yesus. Engkau memiliki kerajaan Allah. Yesus katakan, firman Tuhan katakan bahwa kerajaan kita, kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan kerajaan Allah, saudaraku. Yesus katakan demikian. Maka ketika kita terima Tuhan Yesus, kita ini menerima kewarganegaraan sebagai kerajaan Allah. Kita dipindahkan dari warga dunia ini menjadi warga kerajaan Allah, dan kita menerima kebenaran Allah. Saudaraku, di dalam Roma 10 ayat ke-2 dikatakan di dalam bahasa Indonesia, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh loh sama Tuhan. Mereka giat, betul-betul mereka all out dengan hati mereka. Mereka mau melayani Tuhan, bekerja semuanya untuk Tuhan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Dikatakan apa? Mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Di dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan, for they being ignorant of God's righteousness. Mereka tidak mengetahui akan kebenarannya sebagai posisi benar, orang benarnya Allah, kebenarannya Allah. Ingat. Dan mereka berusaha untuk mendirikan kebenarannya mereka sendiri supaya bisa berkenan kepada Allah. Kebenaran mereka sendiri itu seperti apa? Seperti misalkan, supaya kau bisa
bisa dijawab doamu, kau perlu setiap hari, kau minimal 1 jam, kamu harus menyembah Tuhan. Oh, kau harus baca firman Tuhan minimal 10 pasal. Oh, kau harus berpuasa 40 hari. Oh, kau harus begini dan begitu. Saudaraku, kita berusaha dengan perbuatan-perbuatan supaya kita bisa dikenan Tuhan, supaya kita bisa didengar Tuhan, supaya Tuhan bisa tolong kita. Kita berusaha melakukan ini dan itu. Itu tidak penting. Tuhan tidak mau tidak berkenan kepada apa yang kau lakukan. Tuhan menerima engkau bukan karena kau melakukan ini dan itu. Bukan karena kau mau melakukan semua tindakan-tindakan rohanimu itu engkau berkenan. Itu adalah kebenaran yang kau bangun sendiri. Tetapi Tuhan itu perlunya adalah kebenaran Allah ada di dalam kamu. Kebenaran yang dimiliki Yesus. Karena Yesus salah satu-satunya yang benar. Dan Yesus memberikan kebenarannya kepada kita. Ketika kita hidup dengan merendahkan diri, kita hidup dengan kebenaran Yesus. Bukan aku, bukan perbuatanku, tetapi perbuatan Yesuslah. Aku datang kepadamu Bapa, aku meminta. Dan saudaraku, kita akan menerima segala sesuatu di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita benar, kita orang benar. Bukan perbuatan kita, tetapi oleh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga baik Tuhan maupun setan, iblis, siapapun akan melihat kita sebagai orang benar. Bukan perbuatan kita, tetapi oleh perbuatan Yesus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan perbuatanmu, itu adalah pemberian Allah. Dengan jelas Tuhan katakan bahwa bukan perbuatan kita. Jangan mendirikan kebenaran kita sendiri. Kita harus lakukan ini, harus doa gini, harus begitu, harus berpuasa gini supaya kita bisa selamat. No. Kita itu diselamatkan karena perbuatan Yesus. Yesus mati bagi kita, Yesus menanggung dosa kita, Yesus menjalani hukuman kita, dan Yesus memberikan hidup yang baru bagi kita. Dan sekarang kita hidup dengan hidup yang baru di dalam kebenaran Dia. Tuhan memberikan kebenaran Dia kepada kita supaya ketika kita hidup sebagai orang benar karena kebenaran Dia, bukan karena perbuatan kita. Kita hidup dengan kebenarannya Yesus. Kita menerima semua berkat di dalam Dia. Yesus katakan di dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur dan engkaulah ranting-rantingnya. Tuhan katakan bahwa Dia adalah pokok anggur dan engkau rantingnya. Engkau tidak bisa berbuah dari dirimu sendiri. Di luar aku kau tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kau akan mati dan kering. Tuhan katakan Dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting. Ada nggak ranting itu bisa menghasilkan dari diri sendiri? Nggak bisa, ranting itu nggak bisa hidup. Dia menerima seluruh kehidupan, semua nutrisi, segala sesuatu berhubungan dengan hidupnya. Itu dari pokok anggurnya. Kalau dia bisa berbuah, semuanya dia dapatkan dari pokok anggurnya. Dia sebagai ranting, dia menerima doang. Nah Tuhan katakan engkau adalah ranting, aku pokok anggur. Maka sekarang kau hidup di dalam aku. Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan firmanku di dalam kamu, maka mintalah apa saja. Maka itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku, Tuhan menjanjikan kita akan menerima segala sesuatu. Semua yang terbaik Tuhan sudah siapkan kepada kita. Kita hanya perlu minta kepada Dia. Bukan berjuang dengan kekuatan kita, tetapi kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meminta, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kasih karunia-Mu di dalam kesehatanku, di dalam keuanganku, di dalam keluargaku, di dalam, kita boleh minta apa saja di dalam Yesus. Karena ketika kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, apa saja yang firman Tuhan katakan itu menjadi milik kita, saudaraku. Dan kita meminta, kita mengambil. Tuhan katakan, minta maka akan diberikan kepadamu. Cari kau akan mendapat. Ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Apapun yang kau minta dalam namaku, aku melakukan untukmu, saudaraku. Saudaraku, Tuhan itu menjanjikan itu kepada kita. Yesus telah hidup sebagai orang benar 33,5 tahun. Dia hidup untuk saudara dan saya supaya bisa menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Dengan keadaan demikian, Dia mati buat kita.
Dia menanggung semua dosa kita, dia menanggung semua hukuman atas dosa kita supaya kita tidak perlu menjalani hukuman lagi, dan kemudian dia mati buat kita dan dia memerdekakan kita dari semua. Dia bebaskan kita dari kutuk, dia bangkit lagi dan dia memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang terbaik. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama bunyinya begini, haruslah engkau melakukan begini, haruslah engkau melakukan begitu, janganlah engkau begitu, janganlah engkau begini. Saudaraku, perjanjian lama adalah berdasarkan perbuatanmu. Kau harus melakukan sesuai dengan hukum Taurat, harus begini, harus begitu, tidak boleh lewat. Ketika kau ketika kau melanggar, kau akan kena kutuk. Tapi kalau kau hidup sungguh-sungguh, kau akan diberkati. Dan faktanya tidak ada satu orang berhasil. Tetapi Tuhan memberikan perjanjian yang baru. Bukan lagi dengan kemampuanmu, karena engkau tidak mampu. Tuhan ngomong, aku yang melakukan buat kamu. Akulah yang akan hidup sesuai hukum Taurat. Aku yang akan tanggung semua dosamu. Aku yang akan mati buat kamu. Aku akan berikan hidup yang baru. Aku akan berkati kamu dengan semua berkat yang aku ngomong itu. Bukan karena perbuatanmu. Aku yang hidup sesuai dengan hukum Taurat. Dan semua berkat itu ada di dalam diriku. Aku berikan kepadamu. Kau hanya perlu hidup di dalam aku. Kau terima hidup yang baru itu. Kau terima keselamatan itu dengan imanmu. Di dalam perjanjian baru cuma ada satu yang Tuhan Yesus ajarkan. Adalah percaya. Kalau di dalam perjanjian lama, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Di dalam perjanjian baru, percayalah. Percayalah, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Iman, percaya. Saudaraku, kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, saudara cari kata iman, tidak akan ditemukan. Saudara tidak akan menemukan kata iman di dalam perjanjian lama. Coba search. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri mengajarkan kita tentang iman. Seluruh Alkitab itu sampai ke belakang di dalam perjanjian baru, semua berbicara tentang iman. Percaya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dengan iman, maka dengan percaya kau bisa berkata kepada gunung ini, kau bisa ngomong apa saja, dan asal kau percaya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Kalau kau percaya, kalau kau sudah berdoa, kau percaya sudah menerimanya, maka kau pasti menerimanya. Saudaraku, itu berbicara percaya, iman. Tuhan Yesus selalu ngomong, ibu, imanmu sudah menyelamatkan. Apa yang kau percayai, itu yang kau dapat. Jadilah sesuai dengan apa yang kau percaya. Saudaraku, di dalam perjanjian baru, Tuhan hanya butuh, dia tidak butuh kau lakukan ini dan itu. Dia butuh kau percaya kepada dia dan firman-Nya. Terimalah Yesus di dalam hidupmu. Yesus telah lahir, Yesus telah turun ke dunia, Yesus hidup benar sebagai orang benar. Dan dia hidup untuk saudara dan saya. Dia mati untuk saudara dan saya. Dan dia sekarang mengaruniakan hidup yang terbaik di dalam dia. Kalau engkau percaya, engkau tidak lagi mengandalkan kekuatanmu. Kau mau hidup di dalam dia. Kau hidup, kau tinggal dengan kebenaran dia. Kau menerima segala sesuatu sebagai pemberian, anugerah. Maka kau akan menerima semuanya ketika kau percaya. Firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 9. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan mengalami kebenaran itu, kebenaran Allah. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, engkau akan dibenarkan ketika kau percaya. Kau akan menjadi orang benar itu. Kau akan menerima kebenaran Allah. Dan ketika kau mendeklarasikan, kau akan menerima. Ketika kau deklarasikan apa yang Yesus lakukan kepadamu, kau menerima segala sesuatu itu. Engkau diselamatkan, engkau dibebaskan dari kutuk, dari sakit penyakit, engkau tidak lagi hukuman, engkau berkuasa, engkau menerima otoritas, saudaraku. Dan saya tutup dengan satu ayat yang terakhir. Saudaraku, di dalam Roma 5 ayat 17. Ini adalah ayat terakhir. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. For if by the one man's offense death reign through the one. Karena pelanggaran satu orang, maka maut itu berkuasa melalui satu orang itu. Much more, those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ. Lebih lagi kepada mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Kita menerima
pemberian kebenaran oleh Tuhan Yesus. Dia bukan hanya memberikan kasih karunia, tetapi juga kebenaran dia berikan kepada kita. Kita akan memerintah, reign in life through the one, Jesus Christ. Melalui Tuhan Yesus Kristus, kita dapat memerintah. Saudaraku, saudara bisa memperkatakan berkat ke dalam kehidupanmu. Engkau bisa mengubah semua keadaanmu. Engkau bisa memerintah oleh karena kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kasih karunia itu tidak cukup. Kita sudah menerima kasih karunia, puji Tuhan. Tetapi Tuhan berikan kepada kita juga kebenarannya, supaya kita bisa memerintah. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita belajar bahwa Yesus datang untuk hidup buat kita dan mati buat kita, saudaraku. Dan dia memberikan hidup yang terbaik dalam kebenarannya, supaya kita bisa menerima segala berkat yang terbaik, seluruh pemeliharaan, plus kita bisa memerintah di dalam dia, Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia ini Tuhan, untuk hidup tidak bercacat celah, supaya Engkau boleh menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi kami. Engkau yang tidak mengenal dosa, Engkau menerima, menanggung semua dosa itu dan semua hukuman itu. Semua ganjaran untuk mendatangkan keselamatan bagi kami ditimpakan kepadamu, supaya kami yang berdosa ini, kami disucikan, kami menerima kebenaran Allah. Kami dibenarkan, kami jadi orang benar oleh karena kebenaranmu, bukan karena perbuatan kami. Supaya kami dibebaskan dari semua hukum, kami tidak lagi menjalani karena Engkau menjalani. Dan supaya kami menerima hidup yang baru, hidup yang dibebaskan, hidup yang merdeka, hidup sebagai orang benar yang tidak bisa dikuasai dosa, tidak bisa dikuasai oleh kutuk, tidak bisa dikuasai oleh roh-roh jahat penguasa dunia, dan memiliki kuasa untuk memerintah. Dan terima kasih Tuhan, saat ini kami telah menjadi orang yang benar. Oleh karena kebenaran-Mu, kami memiliki kuasa dan kami menerima segala berkat yang terbaik. Bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kami tinggal di dalam Engkau, hidup dalam kebenaran-Mu, menerima kasih karunia yang limpah. Semuanya adalah pemberian-Mu Tuhan Yesus. Tuhan bukan lagi berbicara apa yang kami perbuat, tetapi semua berbicara tentang apa yang Engkau perbuat. Segala sesuatu adalah berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh Kudus akan terus meneguhkan firman-Mu sampai setiap anak-anak-Mu menerima kebenaran itu dengan hati yang percaya dan mengalami segala berkat yang terbaik sesuai dengan rancangan-Mu datang ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus ini menceritakan tentang bagaimana Yesus telah menanggung semua dosa kita. Dan dia menanggung semua hukuman itu. Dia mengalami siksaan yang begitu berat. Tubuhnya hancur, darah mengalir dari seluruh tubuh. Alkitab mencatat, oleh bilur-bilurnya itu kita menjadi sembuh. Darahnya mengalir dari seluruh tubuhnya dan dia memberikan nyawanya. Dia mati bagi kita untuk menebus kita, membebaskan kita dari kematian kekal. Dia menebus kita sehingga kita tidak perlu mengalami semuanya, tetapi kita boleh menerima hidup yang kekal. Saat ini Tuhan ingin kita memperingati apa yang Dia sudah lakukan bagi kita sehingga kita menerima hidup yang kekal. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah anggur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah menebus hidup kita? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk penebusan-Mu Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami Tuhan Yesus. Telah menyelamatkan hidup kami, membebaskan kami dari semua kutuk, dari dosa, dari kematian kekal, dan memberikan kepada kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau menghargai, menghormati pengorbanan-Mu. Dengan cara kami mau hidup sebagaimana Kau inginkan kami hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran dan siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.